Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Tidak Pernah Lupa. Gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan dua orang gadis bernama Kara dan Jess yang berencana pergi ke rumah danau milik seorang rekan yang bernama Amber. Kara pun menghubungi ibunya yang bernama Debra untuk meminta izin. Dengan mudahnya, sang ibu memberikan izin kepada Kara. No, it's fine. Don't worry about it. You have a go shower. Do you want me to water the plants? Okay, I'll do it. Is it front yard? Okay. Sounds good. I love you. Di lain sisi, Jess juga mendapatkan izin dari ibunya. Namun dengan catatan, sebelum pergi meninggalkan rumah, ia diminta untuk menyiram tanaman di halaman belakang. Kara pun mengambil alih tugas tersebut dan menyuruh Jess agar bergegas mandi serta bersiap-siap. Dengan penuh semangat, Kara mulai menyiram tanaman di halaman rumah. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang menyapa. Tanpa menaruh rasa curiga, Kara pun menghampirinya. Dan tiba-tiba, If you scream, I'm gonna shoot you. Let's go. You gonna come with me? Don't you say a word. seketika Kara mengalami panik. Nafas dan detak jantungnya semakin tak beraturan. Hingga tibalah mereka di satu tempat gersang dan juga sunyi. Si penculik kembali mengingatkan kepada Kara untuk tidak bertindak bodoh, karena ia selalu memegang pistol dan tak akan segan-segan untuk menggunakannya. Tak lama kemudian, Kara mulai merasa bahwa si penculik telah lengah. Kara pun bergegas keluar dari mobil serta melarikan diri. Sialnya, tak butuh waktu lama, Kara dengan mudah dilumpuhkan. Rupanya, adegan melarikan diri tersebut hanya berada di dalam pikiran Kara. Ia tak benar-benar lari keluar dari mobil yang dimana si penculik pun segera mengikat tangan beserta kakinya. Kemudian ia juga diberikan penutup mulut agar tidak berteriak sama sekali. Di sisi lain, Jess telah selesai mandi dan ia mulai mencari keberadaan Kara. Ia pun tak menemukan Kara di sekitar rumahnya. Ia mengira jikalau Kara telah dijemput oleh Debra. Jess pun akhirnya menelpon Debra. Mendengar kabar demikian, Debra kaget karena baru saja Kara menghubunginya untuk meminta izin pergi ke rumah danau milik Amber. Lalu, semua teman-teman turut dihubungi saat itu juga. Namun, tak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana Kara berada. Kini, tibalah Kara di rumah penculik. Pengikat tangan, kaki, hingga mulut pun langsung dibuka. Disinilah penculik mulai menekankan peraturan yang berlaku di rumahnya. Pertama, si penculik selalu membawa pistol beserta senjata lain di sekitarnya. Yang kedua, Kara harus memanggil si penculik dengan sebutan ayah. Dan yang ketiga, Kara harus menuruti apapun yang ia inginkan. Selain itu, Kara harus meminta izin sebelum melakukan setiap tindakan. Semua itu harus ia lakukan. Jika tidak, selalu ada konsekuensi yang akan diterimanya. If you want anything, you'll have to ask for permission. Tak lama kemudian, Kara dipaksa berseru-seru oleh si penculik. Permission. Wait. Survive. Get in. Yang setelah itu, scene berpindah lagi. Kini Debra menelpon mantan suaminya yang bernama Ron. Ia berharap bahwa Kara bersama Ron. Namun sayangnya, si mantan suami tidak mengetahui di mana Kara berada. Ron pun turut kaget dan dengan segera akan menghampiri Debra. Setelah mencari dan menghubungi seluruh teman Kara yang mana tidak mendapatkan hasil, Debra pun melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Namun, pihak kepolisian belum bisa memproses laporan itu.
dikarenakan Kara baru hilang selama 2 jam. Polisi juga beranggapan kalau anak-anak mungkin saja kabur bersama temannya mencari kebebasan, karena wajar mereka masih sangat labil di usianya. Setelah itu, scene berpindah lagi kepada Kara. Kara sangat berharap agar bisa segera keluar dari rumah tersebut. Saat ini, si penculik dan Kara mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. Pada fase ini terdapat 2 tujuan, di mana si penculik berharap agar ia bisa lebih dekat dengan Kara. Sedangkan Kara sangat berharap mendapatkan informasi agar ia bisa kabur dari si penculik. Dari sini, Kara mengetahui dengan siapa ia berhadapan. Penculik tersebut adalah mantan seorang angkatan laut. Ia telah menjalankan tugasnya selama 9 tahun dan banyak mendapatkan medali penghargaan dari negara. Setelah itu, si penculik selalu berkata jikalau hal ini hanya sementara. Jika Kara tidak berbuat gegabah, ia akan segera melepaskannya dengan selamat. Dan setelah sesi bercerita selesai, penculik langsung memaksa Kara untuk melakukan hal-hal yang ia inginkan. Berseru-seru, memaksanya untuk merokok dan juga menonton video trampolin bersama-sama. Mirisnya, hal tersebut harus dialami oleh Kara yang masih berusia 15 tahun. Seiring berjalannya waktu, si penculik selalu mengawasi Kara, bahkan di saat ia sedang buang air kecil. Ia tak mengizinkan Kara menutup pintu toilet seakan-akan tak ada celah lagi untuk kabur. Lalu, Kara disuruh untuk menyapu lantai. Hal tersebut bisa terjadi karena ia tidak menuruti permintaan penculik untuk makan malam bersamanya. Tapi seiring berjalannya waktu, Kara pun terus mengumpulkan informasi mengenai si penculik. Mulai dari stiker yang terpasang di kulkas, agenda yang ada di kalender, dan juga informasi lainnya. Kara yakin informasi tersebut akan berguna nantinya jikalau ia berhasil bebas. Sedangkan di sisi lain, karena Kara tak kunjung balik, Debra pun kembali datang ke kantor polisi. Namun sayangnya, polisi tersebut masih belum bisa memproses lebih lanjut. Polisi hanya akan menerima laporan dan mulai melakukan penyelidikan ketika Kara tak kunjung pulang dalam waktu 2 kali 24 jam. Untuk saat ini, mereka berpikiran bahwa Kara hanya kabur sesaat bersama teman-temannya. Singkat cerita, si penculik juga selalu memainkan kondisi psikologis. Ia berpikir jikalau dirinya mampu menaklukkan seorang bocah hanya dengan menjatuhkan kondisi psikologisnya. Dan kini, ia mengajak Kara untuk menonton breaking news di televisi. Mengetahui kehilangannya tak menjadi berita, si penculik pun mulai berkata kepada Kara bahwa tak ada yang peduli dengannya. Bahkan selama Kara hilang pun tak akan ada satu orang yang peduli. Setelah itu, waktu tidur pun tiba. Kara tidur tepat di sebelah sang penculik. Namun bedanya, Kara harus tidur dengan kondisi kedua tangan dan kaki yang diborgol. Hingga pada pagi harinya, Kara mulai terbangun. Kara yang terbangun mulai melihat penculik masih tidur pulas di sebelahnya. Dan dikarenakan Kara tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dengan sekuat tenaga, Kara pun melepaskan ikatan dari tempat tidurnya. Yang mana setelah itu Kara bisa kabur keluar rumah. Terlebih pintu rumah penculik hanya diganjal dengan penyangga kayu. Kemudian Kara berlari menuju jalan raya dan meminta tumpangan kepada pengendara yang melintas di depannya. Karena daerah ini sangat asing bagi Kara, Kara meminta pengendara tersebut untuk segera diantar ke kantor polisi. Setelah tiba di kantor polisi, tekadnya sangat bulat. Ia ingin meminta keadilan. Seorang polisi pun mulai membuka borgol yang mengikat Kara dan mulai mencari tahu apa yang telah terjadi. Kara Robinson. I was kidnapped and then I escaped. Yesterday by a man. White, medium build, handcuffs, and this. Okay, This morning, while he was asleep in the nose. how did you get here? I stopped a couple men. Si polisi mempersilahkan Kara bercerita di dalam kantornya. Polisi itu juga menyuruh bawahannya untuk segera mencari laporan orang hilang atas nama Kara Robinson. Di sisi lain, penolong Kara pun turut dimintai keterangan mengenai lokasi dari ditemukannya Kara. Yang mana setelah itu, Kara langsung menceritakan segala kronologis kepada si polisi.
Tak butuh waktu lama, laporan kehilangan yang dilaporkan oleh Debra turut ditemukan. Polisi tersebut pun segera menghubungi Debra serta menyampaikan kabar gembira. Isak tangis keduanya pun langsung pecah ketika mereka berhubungan melalui telepon. Yang kemudian, Debra bergegas menuju ke kantor polisi. Oh, baby. Oh, baby. Tapi demi tertangkapnya si penculik, mereka bertiga pun segera menuju ke tempat penyekapan. Setelah tiba di lokasi, rupanya Kara juga tidak mengetahui pasti apartemen yang mana yang menjadi tempat penyekapan. Big complex. Mid-30s, Caucasian, brown hair, about 5'9". Dari sini, Kara pun segera memberikan ciri-ciri dari apartemen itu secara lebih detail. Hingga pada akhirnya, penghuni tersebut mulai mengetahui lokasi pasti dari apartemen yang mereka cari. Agar lebih aman juga, Kara pun akan diantar terlebih dahulu ke kantor polisi. Kini, pihak kepolisian mulai menggeledah apartemen si penculik. Mereka pun mulai menyisir setiap sudut rumah. Yang sialnya, mereka tidak menemukan keberadaan si penculik. Clear. This is the right spot. All clear. Kemudian, seorang sheriff segera menyuruh untuk mengamankan area di sekitar, sembari memanggil teknisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan dari situlah, Kara kembali ditemui demi mencari informasi lebih. Dengan menyodorkan kumpulan foto kepada Kara, si polisi langsung bertanya seperti apa sebenarnya rupa si penculik. Dan dengan mudah, Kara segera menunjuk salah satu foto, di mana ternyata pria itu bernama Eric Mark. Eric merupakan penyewa apartemen yang sayangnya ia tidak lagi berada di apartemen tersebut. Mendengar kabar demikian, Debra pun mulai panik. Ia beranggapan bahwa si penculik masih berkeliaran serta memiliki kemungkinan untuk mengancam nyawa Kara. Mau tak mau, pihak kepolisian akan membagikan poster wajah dari si pelaku. Di akhir perbincangan, Kara pun menyuruh para polisi untuk menggeledah sebuah kotak besar yang berada di bawah hewan peliharaan. Ia mencurigai si penculik menyembunyikan sesuatu di tempat itu. Sembari proses tersebut berjalan, Kara pun akan melakukan visum. Hasil visum akan berguna sebagai bukti bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap Kara. Lalu, scene berpindah lagi kepada sheriff dan timnya yang sedang melakukan penyelidikan di kediaman penculik. Setelah mendapatkan kabar dari Kara mengenai sebuah kotak, mereka pun langsung membongkarnya. Yang benar saja, di dalam kotak itu terdapat banyak bukti yang tersimpan. Mulai dari pakaian, celana dalam, dan juga kumpulan koran mengenai berita kehilangan. Dengan cepat, semua bukti segera dikumpulkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Di samping itu, setiap poster wajah dari si penculik mulai disebar. Mereka membagikannya kepada pejalan kaki, menempelkannya pada tiang listrik, dan juga memberikan poster tersebut di setiap kafe maupun pusat pembelanjaan. Mereka semua hanya bisa berharap agar si penculik segera tertangkap. Setelah menyelidiki temuan yang mereka temukan, polisi memiliki hipotesa bahwa kasus yang dialami Kara turut berkaitan dengan banyak kasus penculikan terhadap gadis di bawah umur, seperti gadis bernama Sofia dan juga Silva yang harus ditemukan tewas pada usia 16 tahun. Dan tak lama dari itu, terdapat dua gadis lagi yang merupakan kakak beradik. Kakak beradik itu baru berusia 12 tahun dan juga 15 tahun. Mereka berdua dinyatakan hilang setelah diculik di halaman rumahnya. Usut punya usut, polisi sudah menyelidiki seluruh kasus ini selama 5 tahun. Namun, kasus keji itu belum juga terbongkar sampai sekarang. Sebelum melakukan aksinya, si penculik tersebut melakukan aksi penguntitan. Ia juga memiliki daftar nama gadis beserta alamat yang akan menjadi sasarannya. Rupanya, bukan nama Kara yang berada di dalam daftar itu, melainkan nama Jess. Hal tersebut sangat sinkron karena saat penculikan Kara sedang berada di rumahnya Jess. Setelah menginterogasi kekasih si penculik, para polisi pun langsung menyergap sebuah rumah. Namun sayang, si penculik sudah tidak ada di tempat. Demi keamanan Kara dan keluarganya, pihak kepolisian menjaga keamanan rumah Kara. Hal tersebut sempat membuat Kara tak nyaman dan mengganggu privasinya. 2 hari berlalu, para polisi terus menggali keterangan dari setiap kerabat si penculik. Salah satu dari mereka berkata jikalau si penculik sempat menghubunginya. Dari situ, mereka mulai mendapati keberadaan Eric. Sadar jikalau FBI sedang mengawasinya, Eric segera kabur. Terjadi kejar-kejaran antara Eric beserta FBI, yang pada akhirnya Eric pun tersudutkan. FBI menyuruhnya untuk meletakkan senjata secepat mungkin. Namun, Eric malah mengakhiri hidup dengan senjata yang ia miliki. Kemudian, pagi pun tiba.
Kara terbangun dari tidurnya dan bergegas turun ke lantai bawah. Tak lama, si sheriff pun datang untuk meminta maaf kepada Kara, di mana Kara segera meluapkan emosinya. Kara sangat menginginkan keadilan. Ia ingin agar si penculik dihukum seberat-beratnya di dunia ini. Bahkan, ia sangat ingin melihat si penculik perlahan membusuk di dalam penjara. Hanya saja, semua itu tidak akan pernah terjadi. Namun ternyata sampai sekarang ini Debra belum tahu jikalau Kara sempat mengalami kekerasan seksual. Yang mana setahu Debra, anaknya hanya sekedar diculik serta masih polos seperti anak kebanyakan. Tapi, Kara berjanji kepada diri sendiri bahwa ia akan bercerita ketika waktu yang tepat telah tiba dan film pun berakhir. Pada intinya, film ini mengandung banyak sekali pesan moral, terutama bagi kalian para perempuan yang sedang berada di luar sana ataupun sedang menonton video ini. Ya, jikalau gua bisa titip pesan, kalian hati-hati ya untuk bersosialisasi, terutama dengan orang-orang baru, karena orang baru sudah pasti memiliki sifat yang tidak bisa kita ketahui. Dan gak usah jauh-jauh, orang dekat sekalipun bisa menjadi masalah besar. Oke deh guys, mungkin segini aja alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.